Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM STK 1190007, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang komposisi kimia dan nilai nutrisi ikan. Ikan pada umumnya lebih banyak dikenal daripada hasil perikanan yang lain karena jenis tersebut paling banyak ditangkap dan dikonsumsi. Sebagai bahan pangan, kedudukan ikan menjadi sangat penting karena ikan merupakan sumber protein hewani yang potensial dengan memiliki kandungan protein 15-24% tergantung dari jenis ikan dan memiliki daya cerna 95%. Adapun struktur biologis ikan, yang pertama, mudah sekali rusak, terkontaminasi oleh mikrobia, dan mudah mengalami pembusukan. Yang kedua, perlu pengetahuan terhadap karakteristik ikan, sehingga dapat segera menangani ikan sebelum mencapai kerusakan yang tidak diinginkan dan dapat memanfaatkan secara tepat sesuai dengan karakteristiknya. Struktur daging ikan, yang pertama, tersusun oleh otot bergaris melintang atau otot lurik. Yang kedua, berdasarkan warna jaringan terdiri atas dua warna, yaitu daging berwarna merah dan daging berwarna putih. Warna merah tersebut karena adanya gurat sisi atau pateran lain yang padat syaraf. Syaraf ini dilapisi dengan lemak dan dialiri oleh pembuluh-pembuluh darah. Bagian ini banyak yang mengandung lemak dan mioglobin, sehingga perbedaan utama pada warna daging ikan adalah kandungan pigmen mioglobin. Adapun pengelompokan hasil perikanan, yang pertama berdasarkan tempat hidup dan sifat-sifatnya. Yang pertama, perikanan laut dengan penangkapan atau dengan budidaya. Yang kedua, perikanan darat atau hasil perikanan air tawar. FAO mengelompokkan 7 sumber perikanan, yaitu yang pertama, ikan darat dan Diodranisus. Yang kedua, ikan laut. Yang ketiga, krustasea, moluska, dan lain-lain. Yang keempat, anjing laut dan berbagai mamalia perairan. Yang kelima, paus. Yang keenam, berbagai binatang air seperti penyu, kura-kura, kodok, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, tanaman air seperti rumput laut. Perikanan darat yang banyak diusahakan yaitu antara lain ikan gurame, nila, mas, tawes, udang windu, lele, dan sebagainya. Adapun perikanan laut berdasarkan daerah penangkapan terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, golongan demersial. Golongan demersial adalah jenis-jenis ikan yang ditangkap dari daerah lautan yang dalam. Contohnya, cod dan haddock. Golongan yang kedua adalah pelagik kecil. Pelagik kecil adalah jenis-jenis ikan kecil yang hidupnya di daerah permukaan laut. Contohnya adalah herring. Golongan yang ketiga adalah pelagik besar. Pelagik besar adalah jenis-jenis ikan besar yang hidupnya di daerah permukaan laut. Contohnya tongkol, sarden, dan maskerel. Golongan yang keempat adalah golongan anadromous. Anadromous merupakan ikan yang mula-mula hidup di air laut, kemudian migrasi ke air tawar, lalu ke pertemuannya. Contohnya salem dan bandeng. Golongan yang kelima adalah Catradomus.
Catradomus adalah ikan yang mula-mula hidup di air tawar, kemudian migrasi ke air laut, lalu ke pertemuannya. Contohnya, belut laut. Golongan yang keenam adalah Crustacea. Crustacea merupakan bangsa udang-udangan. Contohnya, udang, lobster, kepiting, dan rajungan. Golongan yang ketujuh adalah Molluska. Molluska adalah hewan lunak yang tubuhnya ditutupi oleh cangkang yang keras. Contohnya, tiram dan kerang. Golongan yang kedelapan adalah Cephalopoda. Cephalopoda adalah hewan laut yang kakinya tumbuh di daerah kepala. Contohnya, cumi-cumi, gurita, dan sotong. Komposisi gizi ikan. Ikan pada umumnya digunakan sebagai lauk, sumber protein. Kandungan protein daging ikan dan nilai gizi protein ikan sama dengan hewan darat. Di samping itu, ikan juga banyak mengandung mineral dan vitamin. Komposisi daging ikan sangat bervariasi, tergantung dari faktor biologis dan faktor alam. Faktor biologis merupakan faktor yang berasal dari ikan itu sendiri, misalnya jenis ikan, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor alam meliputi habitat atau daerah kehidupan ikan, musim, dan jenis makanan yang tersedia. Adapun komposisi daging ikan yaitu 15-24% mengandung protein, 0,1-22% mengandung lemak, 1-3% mengandung karbohidrat, 0,8%-2% mengandung senyawa anorganik, dan 66-84% mengandung air. Berdasarkan strukturnya, daging ikan terdiri atas 3 jenis, yaitu daging bergaris melintang atau otot lurik, daging polos atau otot polos, dan otot jantung. Kandungan vitamin dalam ikan sangat bervariasi, tergantung dari kadar lemaknya. Salah satu penyebab ikan mudah mengalami kerusakan atau kebusukan adalah karena tingginya pH pada daging ikan, yaitu biasanya 6,4-6,6, karena rendahnya cadangan glikogen dalam daging ikan. Mutu ikan ditentukan oleh tingkat kesegarannya dengan 2 pertimbangan, yaitu waktu dan mutu. Waktu yaitu dapat berarti baru ditangkap, tidak disimpan, dan tidak diawetkan. Sedangkan pada mutu yaitu memiliki mutu yang masih asli dan belum mengalami kemunduran mutu. Adapun kriteria mutu ikan, yang pertama, memiliki kualitas penyimpanan. Yang kedua, penampakan dan bau. Yang ketiga, palatabilitas atau adanya flavor, tekstur, dan penampakan yang normal. Mutu dan kesegaran ikan diuji dengan metode yaitu: yang pertama, metode indrawi, yaitu terdiri dari faktor mutu seperti rupa, bau, dan flavor. Yang kedua, metode kimia, yaitu kesegaran ikan ditentukan dengan cara mengukur komponen-komponen yang terbentuk selama proses penurunan mutu ikan. Yang ketiga, metode fisik, yaitu metode yang paling mudah tetapi paling sulit untuk mendapatkan indeks standar pengukuran kesegarannya. Sumber vitamin A dan vitamin D terdapat dalam hati dan jeroan ikan. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi orang yang banyak, terutama bagi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.